Halo teman-teman, untuk kalian yang belum subscribe channel ini, tolong di subscribe dulu ya, biar kita tetap semangat bikin videonya. Oke? Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Jumpa lagi di Trio channel ya, channel saya yang kali ini masih berada di Jakarta ya. Tempatnya ini ya Jakarta ke Bekasi ya. Jadi kita melintasi yang namanya ya ini Jakarta bis dan masuk ke wilayah Bekasi. Kita menggunakan jalan tol, dimana jalan tol ini bukan jalan tol ya, jalan layang MBZ Ahmad bin Zayid. Jadi jalan tol Jakarta Cikampek 2 Elevated ya, sejak tahun 2021 telah berganti nama menjadi jalan layang MBZ Syekh Ahmad bin Zayid. Di balik namanya yang unik ada beberapa faktor menarik di balik MBZ tersebut. Menurut Jasa Marga yang pertama, pada masa pembangunannya jalan layang MBZ dibangun selama 2 tahun, yaitu dimulai tahun 2012 dan selesai pada tahun 2019. Jalan layang ini terbentang 36,84 km ya, di lumayan panjang, dapat 6.161 urut air yang menjadi penyangga konstruksi jalan tol. Jalan tol layang ini membutuhkan steel box girder ya, sebanyak 2.585 unit dengan dimensi yang berbeda-beda. Jalan layang ini pertama kali diresmikan pada Desember 2019 ya. Rasional mayor banget. Jakarta Cikampek 2 Elevated. Kemudian pada 12 April 2021 namanya resmi berganti menjadi jalan layang Muhammad bin Zayid atau MBZ sebagai bentuk penghormatan bagi Uni Emirat Arab yang telah menjalin hubungan diplomatik di bidang sosial, budaya dan ekonomi selama 45 tahun dengan Indonesia. MBZ itu sendiri merupakan pangeran mahkota Abu Dhabi ya, yang berkuasa di Uni Emirat Arab. Pengubahan nama jalan layang didasari atas keputusan Menteri PUPR nomor 411 tahun 2021. Pengendara tidak akan dikenakan biaya tambahan ketika melintas di jalan layang MBZ ya, jadi gratis ini. Adapun Jasa Marga telah mengintegrasikan tarif jalan layang MBZ dengan jalan tol Cikampek 2. Dengan begitu transaksi jadi lebih efisien. Kalau sebelumnya harus 2 kali transaksi, sekarang jadi hanya 1 kali. Tak bisa dipungkiri, ketika jalan layang yang biasa dibangun, kemacetan kerap mendera jalan tol Jakarta Cikampek ya. Kita tahu Jakarta Cikampek itu arah ke Jawa Tengah ya. Nah, dari Jakarta sampai Bekasi ya. Kemacetan yang dirasakan para pengendara pun cukup panjang. Tapi setelah dibangun jalan layang MBZ, kemacetan
Lah iya, tapi misalnya durung pasang yo. Jalan layang MBZ terbukti dapat mengurai volume lalu lintas dari Jakarta Cikampek hingga 29% pada jalan tol Jakarta Cikampek bawah. Di jalan di atas jalan ini. Apa saja fakta yang ada terkait gantian nama tol Tangerang tersebut? Yang pertama, alasan dibalik penggantian itu menurut Pelatih merupakan misi Polres parkiran juga kepada pemerintah parkiran ini ya. yang telah menjatuhkan nama Presiden Jokowi pada salah satu jalan strategisnya. Sebelumnya, nama Presiden Joko Widodo juga telah dicanangkan di Abu Dhabi di jalan utama strategis Abu Dhabi Exhibition Center ke arah Kedutaan Besar Indonesia. Ini penguatan pada bangsa Indonesia dari UEA khususnya oleh Syekh Muhammad bin Zayed. Itulah latar belakang undang ini mulai itu ya di tanggal berapa itu nama Presiden Jokowi secara resmi merubah nama tol Cikampek. Oh iya. Sama Haris. Yang kedua, hubungan diplomatik Indonesia yaitu UEA telah berjalan selama sejak 1976. Kedepannya pemerintah ingin terus memperpanjang hubungan bilateral ini, utamanya dalam hal investasi. Uni Emirat merupakan salah satu investasi terbesar baik di infrastruktur dan dalam besar pada Investment Authority. Yang ketiga, duta besar Uni Emirat Arab menurutnya negeri kerajaan asal Timur Tengah tersebut hendak memperluas cakupan dan investasinya, tak hanya berupa minyak bumi dan gas, tetapi juga berkontribusi pada sektor pertanian hingga retail di Indonesia. Saya nggak tahu mas, gambarnya mas. Bapaknya wis ono tinggal dipasangi. Itu ketot cetak sih pak, cetak. Iya lagi supaya apa dari setelah ini dia punya. Pangeran Muhammad Zayed bin Sultan Al Nahyan terpilih sebagai presiden baru di Uni Emirat Arab pada tanggal 14 Juli 2022. MBZ dipilih menjadi presiden UEA sehari setelah kematian Syekh Khalifah yang sebelumnya menduduki posisi itu. Sejatinya nama Pangeran MBZ bukanlah sesuatu yang asing di telinga masyarakat Indonesia ya, karena MBZ telah diabadikan sebagai pengganti nama jalan tol yang Jakarta Cikampek atau tol Capek 2 Elevated. Dan di sisi kanan dan kiri tol ini ada lintasan monorail ya, yang sampai sekarang belum beroperasi juga atau belum selesai. Makanya koyo kanu sih kereta bandara nang Palembang pengendiran penumpangnya kan. Masalah keretanya kan aturan tak. Jaga bareng nggak? Dan nantinya akan menjadi rangkaian perlintasan kereta Iya cepat sih. Jakarta Bandung. Saya kira anak penumpangnya. Menurut beberapa
beberapa testimoni para pengendara yang melintasi jalur ini sebenarnya agak was-was ya, karena di sepanjang tol ini kira-kira 36 kilo, berarti kan tidak ada rest area. Apabila terjadi kemacetan atau terjadi mogok, maka akan kira-kira ya fatal ya. Jadi jauh dari pintu keluar ya, maka harus memang benar-benar cukup ya dari bahan bakar maupun mesinnya fit sampai keluar lagi. Belum lagi di aspek yang lainnya ya, seperti mungkin terjadi angin kencang, hujan lebat, ini akan sangat ya paling enggak ditakuti oleh para pengendara ya. Juga di tol ini kendaraan besar tidak boleh melintasi ya, jadi hanya kendaraan-kendaraan pribadi atau yang kendaraan ringan ya. Kendaraan berat tidak dipergunakan karena memang konstruksinya ya, secara konstruksi memang tidak begitu support untuk benar-benar dan tonase besar. Nah, dengan adanya lompatan seperti itu, maka banyak pengendara yang berasumsi bahwa sebenarnya sangat agak-agak ngeri gimana gitu. Karena tentunya di sini struktur penyakitnya tidak terlalu besar, sehingga ada yang mengatakan bergoyang ya, jadi kita hanya goyang ketika dilewati. Ini akan berakibat fatal manakala terjadi kemacetan panjang kendaraan yang banyak di atas, maka akan membebani jalan lainnya. Ya, akan tetapi memang ini lintasan yang sifatnya adalah mengurangi kemacetan ya, sehingga tidak berlama-lama di atas ini. Jadi untuk yang utama di lintasan bawah ini lintasan alternatif gitu ya. Memang jauh ini ya, dilihat dari strukturnya memang banyak sambungan-sambungan beton penyangga, ini cukup terasa juga di kendaraannya. Oke, tapi ya merupakan kabar baik juga karena ini mengurangi kemacetan, dan ini menghubungkan antara Jakarta Timur ke Bekasi. Terutama di saat-saat tertentu ya, seperti Lebaran ya, atau liburan panjang, ini akan
ramai di perlintasan ini. Jalan tol Jakarta Cikampek dibangun untuk mengurangi kemacetan yang berada di sepanjang tol Jakarta Cikampek existing dengan cara memisahkan jalur komuter Jakarta Bekasi Cikarang ya, atau lajur kolektor atau existing dengan jalur perjalanan jarak jauh tujuan Cirebon, Bandung, Semarang, dan Surabaya. Yang dimulai dari simpang Susun Cikunir hingga gerbang tol Karawang Barat sepanjang 39 km di kilometer 9 sampai kilometer 8. Jalan tol ini dirancang untuk mengakomodir 4 lajur ya, 2 lajur setiap arahnya, dan kecepatan didesain 20 km per jam. Pembangunan jalan tol Jakarta Cikampek Layang ini memakan biaya sekitar 355 miliar per kilometernya. Hingga kini diketahui 16,23 triliun dana yang dikeluarkan untuk proyek pembangunan jalan tol layang mulai dikerjakan pada November 2017 dengan rencana masa konstruksinya selesai pada Oktober 2019. Selama pembangunan jalan tol ini, jalan tol Jakarta Cikampek existing sering terjadi kemacetan parah ya. Bahkan lebih parah dibandingkan sebelum pembangunan tol Cikampek, apalagi diperparah oleh pembangunan LRT Jabodebek ya, jalur Bekasi Timur Cawang dan kereta cepat Jakarta Bandung. Konstruksi tol jalan tol ini selesai pada bulan 2019 dan mulai melakukan uji kelayakan pada November 2019 hingga akhirnya diresmikan penggunaannya oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 12 Desember 2019. Jalan tol ini sempat ditutup selama bulan suci Ramadan dan Idul Fitri tahun 2020-2021 untuk mencegah masyarakat terdekat halaman Sandi, itu sak lajur kuwi. Satu lanang itu melakukan larangan mudik pada tahun 2020 dan 2021. Pada tanggal 8 April 2021, Sekretariat Presiden bisa meminta penggantian nama tol layang Jakarta Cikampek setelah Muhammad penggantian nama ini diresmikan tanggal 11 April 2021. Jadi jalan layang ini berarti masuk wilayahnya Kota Bekasi ya, terus Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang. Pastinya kita bisa melihat perkampungan yang ada di Jakarta ini, ada di Bekasi ini, dengan diselingi gedung-gedung pencakar langit yang ada. Kita bisa melihat potret kehidupan warga atau masyarakat yang ada di sekitar kanan kiri jalan tol layang ini. Cukup jenuh juga ya
tetap stabil dalam perjalanan atau dengan kendaraan. Oke teman-teman, sampai ini dulu ya. Terima kasih.